Ibnu udah masuk? Udah rekod, Bu. Dan bukan itu. Udah direkod kan? Ini kan ada stop. Udah kan? Di belakang Ibu Dia enggak apa-apa, semuanya di sini, empat-empatnya. Ya. Iya, di Kumbah Kapolri sama Dani. Bapak Ibu, kita mulai saja sambil menunggu teman yang lain masuk. Iya. Pak Sukma, Pak Asep, Bu Ida ya, Bu Ida nih yang udah masuk nih. Nah, semuanya berempat di situ semua. Nanti pasti kelihatan. Bapak Ibu, kita mulai saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera, sehat semua. Baik Bapak Ibu semuanya, juga adik-adik sekalian yang pada hari ini kita bisa melaksanakan pameran virtual tentang hasil dari KKSI FFI 2020 bidang pembibitan ikan lele. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hari ini setelah menyempatkan waktunya dalam pameran virtual account, dan ini adalah suatu yang harus saya laporkan ke direktorat sebagai bahan evaluasi dan juga tindak lanjut ke depan tentang sekolah-sekolah yang mendapatkan peringkat 1, 2, 3 serta harapan 1, 2, 3. Dan sekolah ini akan kami pantau sesuai dengan arahan Direktur Pak Bahrun nanti ke depan insya Allah akan dikembangkan IoT-nya, karena semula kan saya minta di bidang ikan lele ini akan dikembangkan IoT perikanan. Selama ini tahun 2020 ini hanya 4 SMK yang mendapatkan pilot project IoT. Nanti 2021 insya Allah kita diprioritaskan yang juara di ikan lele ini. Itu pun juga harus didukung oleh kepala sekolah dan juga staf yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Terutama yang kalau Bapak Ibu menyimak minggu kemarin tentang kerjasama UNPAD, subkampus UNPAD itu, yang itu akan dikembangkan IoT juga, serta anak-anaknya kita siapkan untuk masuk ke UNPAD tanpa tes, tapi melaksanakan masuk itu dengan jalur kewirausahaan. Ini yang akan kita kembangkan dengan Pak Gatot dan juga arahan juga dari Pak Direktur untuk sekolah-sekolah yang memang mau untuk menjadi subkampus UNPAD. Jadi semoga Bapak Ibu yang kemarin mengikuti virtual open-nya bisa paham tentang kegiatan atau program yang dari Direktorat dengan subkampus UNPAD. Baik, kita tidak akan lama Bapak Ibu tentang virtual ini, karena saya hanya untuk memotret kondisi sekolah Bapak Ibu. Kita mungkin dari setiap sekolah bisa perwakilan menyampaikan lebih kurang 5 menit saja tentang keadaan sekolah, bagaimana tentang yang kemarin mengikuti webinar dengan UNPAD, apakah siap atau tidak. Nanti kita sebagai catatan untuk diajukan sekolah Bapak Ibu yang siap menjadi subkampus UNPAD serta pengembangan IoT perikanan. Kita absen semuanya. Saya berharap dari peringkat pertama kalau di sini Pak Sukma itu dari Talawi Pak Sukma Wardana. Ada siswanya itu di antara Astri, Ibnu ya, Putri, Sofiana, Sarip, Sarsa Batubara di Sumatera Utara. Pak Sukma, apakah bisa untuk mulai saja penyampaian 5 menit tentang kondisi sekolah Bapak saat ini dan bagaimana kesan-kesan
mengikuti KKSI-FI 2020 ini. Silakan Pak Sukma. Ya, terima kasih Pak Saroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penyelenggara atau SMK pengampu dalam kegiatan KKSI pembenihan ikan lele tahun 2020 ini. Yang terhormat Ibu guru pembimbing pada kegiatan KKSI pembibitan ikan lele pada tahun ini. Peringkat 1 sampai 6 pada kegiatan KKSI pembibitan ikan lele pada tahun ini. Baik, yang pertama kami sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Panitia, Bapak Ibu Dewan Juri dari SMK Pengampu, dalam hal ini SMK di Jambe, yang telah memberikan sharing atau pengalaman dari semenjak kita daring sampai berakhirnya pelaksanaan pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Bapak Ibu para pemenang KKSI pembibitan ikan lele pada tahun ini. Baik Pak Saroni dan juga Bapak Ibu lainnya, perlu kami sampaikan bahwasanya keikutsertaan kami pada kegiatan KKSI pembibitan ikan lele pada tahun ini dari segi tempat atau barangkali ruangan praktek itu kami lakukan di tempat yang tidak lazim. Kenapa saya katakan tidak lazim? Karena biasanya kami melaksanakan kegiatan ini di hatchery atau ruang praktek, tetapi pada akhir Oktober atau pada akhir November hatchery kami sedang rehab besar-besaran. Jadi kami tidak bisa melaksanakan kegiatan di hatchery sampai saat ini. Nah, waktu itu saya mengajak siswa saya kelas 11 jurusan APAT perwakilan. Saya mengajak mereka untuk mengikuti kegiatan ini. Jujur saja kami tidak menargetkan juara. Tetapi saya tekankan kepada siswa-siswi saya sekalian, mari ikuti kegiatan ini untuk menimba pengalaman dari seluruh peserta se-Indonesia, karena pengalaman itu penting. Nah, dari segi tempat, kemarin ada satu ruangan belajar yang kami sulap untuk menjadi tempat praktek kami sementara di ruangan ini. Jadi sebagian dari bak-bak fiber itulah yang kami gunakan sebagai wadah kami, baik dalam pemijahan, kemudian sampai ke pendederan. Nah, adapun setelah pemijahan yang kami lakukan, itu kemarin pertama sekali kami melakukan kegiatan pemijahan semi buatan, itu pada tanggal 15 Oktober. 15 Oktober. Jadi waktu itu kita sembari daring, sudah kita laksanakan kegiatan pemijahan seni buatan. Nah, kemudian setelah kegiatan pemijahan seni buatan berhasil, waktu itu saya tantang siswa saya. Saya tanya, apakah siap kalian kalau melanjutkan kegiatan ini dengan kegiatan pemijahan yang lain? Saya tantang mereka untuk melakukan kegiatan pemijahan buatan. Mereka bersedia, maka pada tanggal 27 Oktober kami melaksanakan kegiatan pemijahan buatan. Nah, dalam kegiatan pemeliharaan larva, kemudian pendederan, itu kami bagi dua. Sebagian bibit itu dipelihara di ruangan ini. Nah, sebagian lagi mereka ada semacam kolam kecil di rumah mereka. Jadi sebagian bibit dibawa ke sana. Mereka masing-masing. Itulah kegiatan kami selama KKSI pada tahun ini. Adapun kesan dari kami, yaitu tadi Bapak Ibu sekalian, kita di grup, kemudian dari pelaksanaan pembelajaran daring, kami kira itu merupakan suatu pengalaman yang berarti bagi kami. Banyak informasi yang kami dapatkan, sharing-sharing informasi, yang tentu saja barangkali di tempat kita ada, di tempat yang lain tidak ada, atau dari segi teknis.
itu memperkaya siswa-siswi kami dalam hal pembenihan ikan lele. Mungkin itu saja terlebih dahulu dapat kami sampaikan, Pak Saroni. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukma. Tetap semangat selalu ya. Itulah seorang guru ya harus pandai untuk bisa memposisikan dan tempat tidak ada alasan seorang guru itu untuk bisa kreatif mengajak siswa didiknya untuk bisa berkreatif inovatif ya, sehingga di tempat sekecil apapun bisa jadi juara. Itu perlu Bapak Ibu ketahui juga, kami dari mana pemeliharaan atau keuangan tidak sedikit pun dipotong pajak dan sebagainya tentang juara ini Pak Sukma. Jadi kami tidak dipotong pajak, nanti berharap bisa dimanfaatkan tentang pengembangan usaha dengan Pak Sukma diajarkan untuk sama siswanya dan tim di sana untuk bisa berwirausaha. Harapannya itu bisa melanjutkan sekolah ke Unpad dengan karyanya anak-anak sendiri Pak Sukma gitu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya kita maju ke Banjar, SMK Negeri 3 Banjar ini masih di mood. Nah, dari SMK Negeri 3 Banjar ini sebagai peringkat kedua di KKCFI 2020 ini dibidangi oleh Ibu Umi Tazkiyah SPI. Silakan Umi untuk menyampaikan tentang situasi kondisi di sekolah Ibu Umi. Bu Umi, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi ya. Ya, terima kasih. Kami dari SMK 3 Banjar, alhamdulillah bisa mengikuti KKSI pada tahun 2020 ini dengan baik, dengan kerjasama dengan panitia dan peserta. Kemudian untuk kegiatan KKSI kali ini kita mengambil tema pemijahan seni buatan ikan lele. Untuk kegiatannya dilakukan di hatchery perikanan di jurusan agribisnis perikanan air tawar. Kalau boleh diizinkan, kami akan memvideo lingkungan tempat praktek kami. Bisa nggak Pak Roni? Silakan Bu Umi, silakan. Oh ya. Ya, di sini ada ikan hias, ada gapi, kemudian ada ikan cupang. Ini selain dari pembibitan lele, di sini juga kami berbudidaya dengan ikan hias. Ya. Kemudian di sini ada tempat kolam pemijahannya, ada tempat pemijahan, ada benih lele, hasil dari pembenihan, kemudian ini tempat penetasannya, kemudian ada di sini juga ada ikan hias ya, ikan hias dari ikan komet, ada ikan koi-nya juga untuk pembenihan ikan koi. Kemudian bisa langsung ke tempat prakteknya. Di sini ada tempat hatchery untuk pembesaran ikan. Ada ikan nila juga. Maaf Pak, sinyalnya ini kurang bagus. Ya, nggak apa-apa Bu Umi, ya lanjut. Ya, di sini ada tempat praktek untuk pembesaran ikan dari ikan nila ada, kemudian ada pendederan ikan mas, kemudian ada kolam induk ikan mas juga ada. Kemudian ada di sini kami memberi pakannya menggunakan pakan alami, ada Dapnia,
Kemudian kita ke stand selanjutnya ikan hias dan alat-alat praktek. Kemudian kemarin kita menerapkan IoT yang disampaikan oleh pemateri untuk feeder ya, untuk pakan ikan, pemberian pakan ikan menggunakan berbasis IoT. Kemudian itu ya, alatnya alatnya sederhana, belum begitu sempurna karena ini baru perakitan, sudah jalan. Kemudian berikut ada alat-alat untuk praktikum. Ini ada ikan gapi. Ini hasil pembenihan siswa-siswi SMK Negeri 3 Banjar ya Pak. Kemudian ada ikan komet, ikan koi juga. Pak Roni, maaf ini kalau misalkan dari Bapak Kepala Sekolah ingin memberikan sambutan, bagaimana, diizinkan apa tidak? Ada silakan Ibu, kita berikan waktu sebentar kepada Kepala Sekolah, karena saya lihat di sini paling lengkap nih SMK Negeri 3 Banjar, mengapresiasi banget tentang ini. Kita juga kontak langsung dengan beliau, dan ternyata beliau ada kedekatan historis dengan Ibu Dita, Pak ya. Dan semoga ini wajib nih, kalau SMK Negeri 3 Banjar, wajib subkampus Unpad. Kalau enggak, waduh, sayang ini tempatnya Pak. Silakan Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Panitia yang hadir, para peserta. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dihadirkan dan sengaja mengundang komite sekolah. Kebetulan komite sekolah sebagai kelompok tani ikan lele, sekaligus ada juga anggotanya di sini juga sama petani ikan lele kelompoknya. Alhamdulillah memang kita sudah biasa Pak seperti ini. Jadi kemarin lomba itu bukan untuk lomba, sebenarnya memperlihatkan kondisi kita apa adanya. Ya. Dan kemarin juga saya telepon Bu Rita, Kaprodi Ikan Lele di Unpad. Dia nggak tahu bahwa saya ada di sini gitu. Jadi kira itu betul-betul apa adanya. Terima kasih Pak. Kemudian terkait dengan sub Unpad, saya menyambut baik Pak. Dan mudah-mudahan tim dengan Pak Gatot, dan memang saya ada di grup beliau dari dulu. Alhamdulillah nanti kita beri motivasi bagaimana supaya anak-anak bisa lanjut ke D4 PJJ di Unpad, subkampus SMK Negeri Banjar. Kaitan hal tersebut, bahkan karyawan kita juga udah daftar pertama Pak, ya, untuk menjadi calon mahasiswa. Jadi mudah-mudahan dari karyawan juga, saya belum, itu kan ada poin dari masyarakat Pak ya, boleh juga, walaupun umurnya mungkin sudah lanjut. Nah, apakah nanti diterima atau tidak, yang penting saya sudah daftarkan lah. Kemudian selanjutnya mudah-mudahan dengan upaya kita khususnya dari KKS Ikan Lele, betul-betul anak-anak kita beri motivasi, menjadi motivasi bagaimana pertumbuhan ikan yang masih banyak diperlukan. Bahkan terus terang Pak, kelompok tani ini Pak Yasir, ketuanya, masih menampung sebanyak-banyaknya hasil dari produksi kita, ya, karena untuk penjualan keluar kota. Jadi alhamdulillah kita tidak susah untuk pemasarannya, terkait nyambung dengan program D4 subkampus Unpad di SMK Negeri 3 Banjar. Siap Pak. Ya, terima kasih Pak Saroni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMK Negeri 3 Banjar, sangat antusias sekali. Dan wajib nih Pak, wajib ikut subkampus Unpad, karena kan tadi lihat juga IoT juga sudah terlihat, karena itu kan sebenarnya itu yang saya kejar Pak untuk di tahun 2021 ini. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kita ke SMK Negeri 1 Glagah, Ibu Dia. Ibu Dia silakan. Terima kasih Pak Sahroni. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami tim dari SMK Negeri 1 Glagah dari ujung timur Pak Roni, dari ujung timur dari Banyuwangi, Jawa Timur.
istilahnya ikut dari pameran KKSI Camp Kreatif SMK Indonesia 2020. Yang pertama yang akan kami sampaikan yaitu ucapan terima kasih kami kepada panitia SMK Cijambe, kemudian juga kepada Bapak Ibu guru, Dewan Juri yang telah memberikan apresiasi buat SMK kami. SMK kami sebenarnya SMK yang sudah lama di bidang budidaya perikanan, Pak Roni, tapi baru kali ini kita pengen berada istilahnya di jajaran dunia perikanan pada SMK-SMK yang seluruh Indonesia. Dan kami tahun ini alhamdulillah KKSI 2020 se-Indonesia. Kemudian kalau diizinkan Pak Roni, kami pengen sedikit memamerkan hasil dari kami yaitu siswa-siswi tim dari pembenihan ikan lele. Jadi sedikit akan kami pamerkan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa kami belum maksimal di sini, tapi seminimal mungkin kami sudah mempunyai beberapa lab yang ada di sini, tapi kami tidak akan memberikan semuanya karena waktu yang singkat. Kami kemarin hanya mempersiapkan beberapa hal yang sekiranya berhubungan dengan ikan lele. Yang pertama Pak Roni, kami kemarin memang belum maksimal dalam hal penjualan, jadi masih ada beberapa benih ikan lele yang kami kembangkan dan memang kami rencanakan bukan kita jual lagi ke benih, tapi kita langsung kita tunjukkan ke budidaya ikan lele istilahnya untuk pembenihan secara alami. Jadi secara awal saja di sini di SMK kami untuk induknya kita memelihara sendiri Pak Roni. Jadi istilahnya kita induknya juga tidak mengambil dari luar, kita pelihara sendiri dari kecil, kita grading mana yang baik kemudian kita kembangkan untuk menjadi induk. Jadi nanti akan kami tunjukkan sebentar untuk seleksinya seperti apa, kemudian baru kita pemberiannya secara alami. Saya rubah Pak Roni untuk langsung anak-anak biar mengetahui semuanya. Silakan Bu Dian. Ya. Silakan untuk siswa kami, untuk tim, untuk menunjukkan untuk ikan lele pembeniannya secara alami, mulai dari kakabannya mungkin tidak terlalu kelihatan Pak Roni karena kita langsung ini di kolam pembenihan langsung. Kita ada beberapa ikan yang kita kembangkan di sini, tapi salah satunya yaitu untuk ikan lele. Dimasukkan kakabannya ke dalam bak pemijahan. Kami punya tim untuk pembenihan ikan lele 4 orang Pak Roni. Karena memang musim pandemi kita kesulitan untuk mendatangkan siswa ke sekolah. Kemudian silakan untuk induknya. Induknya dimasukkan ke dalam bak. Kita pakai yang betinanya 1, kemudian jantannya kita pakai 2 ekor. 2:1. Dengan harapan besok pagi Pak Roni kita sudah memperoleh hasil dari pemijahan hari ini. Nah, kemudian ini aeratornya sudah silakan dicek untuk pengecekan aerator sudah. Kemudian juga akan ditambahi gemerici air mengalir kecil. Ketok. Seperti itu. Kemudian ini kami tunjukkan juga, setelah ini selesai kita biarkan nanti malam kita lakukan proses. Kemudian kita tunjukkan juga ini kemarin harapan kami kan hasil pemijahan yang di KKSI hasilnya habis, tapi ternyata masih ada beberapa benih dari hasil pemeliharaan ini sudah sedikit lebih besar. Bisa ditunjukkan anak-anakku? Yang di sini ya.
Diambil aja, Ali. Ini Pak, ini sisa dari kemarin benih sudah sebesar itu. Ini akan kami pindah ke lab pembesaran karena lab pembesarannya di samping lab pembenihan ini. Jadi tunjukkan ke kamera seperti ini ya. Seperti ini hasilnya. Ini hasil pemijahan yang kita lakukan saat KKSI kemarin. Kita berikan pakan. Kita memang di sini kita khususkan ikan lele, tapi sepertinya untuk lab ini tidak. Bawa ke sini. Yang nantinya anak-anak semua bisa bergabung ke SMK Glagah khususnya di daerah Banyuwangi. Ini anak-anak hasil kemarin dari KKSI yang belum terjual. Baik, kemudian di sini juga untuk kemudian ini Pak, kita juga mulai budidaya Dapnia magna. Di sini kita Dapnia magna dan kita sudah nyuplai para petani-petani ikan yang ada di Banyuwangi. DM-nya itu sudah ngambil dari kita. Kemudian cacing sutra juga sudah kita lakukan karena untuk pakan alami yang pertama kali setelah ikan memijah itu kita berikan cacing sutra sama Dapnia magna. Ya, terima kasih Bu Dia. Demikian mungkin Pak Roni ya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Ya, anak-anaknya semangat terus ya, sehat semua. Dan siap nih jadi subkampus Unpad nanti dari Jawa Timur. Pak Roni ya. Join sama Jawa Barat. Insya Allah Pak Roni siap. Ya juga serta pengembangan amin. Selanjutnya terima dengan kasih, Ibu Pak Agnes Roni, ini ya. di SMK Negeri 3 Sibolga. Ibu Agnes, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Iya Bu Agnes. Selamat pagi Pak. Ya. Silakan Bu Agnes untuk bisa menyampaikan tentang kondisi di sana saat ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Kedengaran ya Pak? Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Bu Agnes suaranya kecil ya, masih kecil ya di volumenya Bu Agnes. Selamat pagi Bapak Ibu. Kedengaran ya Pak? Masih kecil? Masih sedikit ya, masih kecil. Yang mana? Volume yang mana sih? Atau nanti persiapan dari SMK Negeri Bawang nih. SMK Negeri Bawang, barangkali Bu Agnes. Selamat pagi Bapak Ibu. Iya, silakan Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Saya masuk dari ini Zoom-nya anak-anak. Satu Bawang. Oh iya. Volumenya Bu ya masih kurang Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya. Ibu Agnes ya. nanti di pending dulu, nanti kita kasih kesempatan
ke yang berikutnya untuk bisa menjelaskan volume dulu progresnya. Nggak apa-apa ya? Oh iya Pak. Oh iya. Silakan dari SMK Negeri Bawang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh, Ibu ya. Assalamualaikum Iya. Ya. Iya, Pak Roni. Saya Bu Wit. Ya. Ini bersama kami ada Bapak Ibu guru, ada ketua kompetensi kalian, kemudian Pak Wawan. Pak Wawan bisa di sebelah sini, Pak, di samping saya. Nah, ini Pak Wawan. Ya. Kemudian Ibu Eni, ya. Pembimbingnya ya, Bu Eni ya. Agak sini Bu Eni. Bu Eni. Ya. Belum kelihatan. Nah, ini. Salam. Kemudian ya ada di belakang saya anak-anak kami. Tolong berdiri nak yang cantik-cantik. Nah, ini anak-anak kami dari Akademi Perikanan Air Tawar ya. Ya. Alhamdulillah syukur kita pada Allah SWT, Pak Roni, bahwa pada KKSI 2020 SMK 1 Bawang untuk Akademi Perikanan Air Tawar masuk di 5 besar. Semoga semua bisa bermanfaat untuk kami SMK Negeri 1 Bawang dan pendidikan di Indonesia kita tercinta. Amin. Mohon bimbingan selalu Pak Roni. Iya Bu Widya. Semoga hari ini dan seterusnya sukses ya. Amin. Untuk saat ini Pak, ini ya kami akan bersama anak-anak kami persilahkan ini secara teknis Bu Eni, Pak Wawan untuk memandu. Demikian dari saya. Sekali lagi terima kasih. Mohon kerjasamanya untuk hari ini, besok, dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Wawan, Bu Eni untuk memandu, silakan ini. Ya, mari Bu Eni. Ya. Ini Pak Roni untuk selanjutnya ini anak-anak mau memperlihatkan fasilitas praktek yang ada di sekolahan kami. Silakan Ibu Eni, silakan. Saya serahkan kepada anak langsung ya Pak. Mohon waktunya ya Pak ya. Ya monggo. Ya monggo. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Nazibatul Zahra. Nama saya Sri Fiawati. Nama saya Fatika Deva Narifatul Latifah. Nama saya Intan Karwali. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, di sini kami akan menunjukkan lokasi atau tempat praktik di jurusan kami. Baik, yang pertama kita menuju ke sebelah kanan saya. Di sini kita memiliki beberapa kolam pembesaran. Nah, untuk kolam yang pertama ini ada ikan koi. Kemudian di sebelah sana ada ikan nila dan di paling ujung ada induk ikan patin. Nah, selanjutnya kita menuju ke hatchery kita. Ya. Bisa teman-teman saksikan ya di sini. Yang pertama, di sini kita memiliki beberapa alat laboratorium seperti alat bedah ikan, kemudian parameter kualitas air, serta obat-obatan untuk ikan. Di sini juga ada beberapa akuarium, tempat ikan-ikan hias kita biasanya. Untuk contoh di sini kita budidaya ikan gapi, kemudian kita juga menetaskan dapnya sendiri, biasanya untuk pakan ikan-ikan hias kita. Kemudian untuk fasilitas yang ada di hatchery kami cukup memadai, ada peralatan perikanan seperti tabung oksigen, kemudian ada seser, jaring, ember bedding, dan lain-lain. Kemudian di sini kami juga memiliki alat pembuat pakan, tapi belum sempat dioperasikan seperti itu. Selanjutnya ada aquascape. Aquascape di sini hasil kolaborasi dengan budidaya ikan neon tetra dan kebetulan pula mengikuti kegiatan KKSI tahun 2020. Selanjutnya di sini juga masih ada beberapa akuarium yang kita isi dengan beberapa ikan hias. Mungkin terlihat jarang ikannya karena kebetulan juga ikan-ikan hias kami sudah habis terjual seperti itu. Selanjutnya kita menuju
ke tempat praktik terbuka kita selanjutnya akan saya tunjukkan. Ya, sekalian saya memperkenalkan lingkungan di jurusan perikanan. Seperti yang bisa kita lihat, ada beberapa ruang kelas di sini. Jadi anak-anak perikanan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara bersama-sama di ruang kelas ini. Dari ruang kelas 12, kelas 11, kemudian ruang kelas 10. Langsung kita menuju ke kolam. Sana. Kita menuju ke sini. Nah, di sini juga terdapat budidaya Plastic to Bifex. Kemarin juga mengikuti kegiatan KKSI. Tadinya di tempat ini juga terdapat beberapa kolam-kolam, tapi berhubung baru dilaksanakan renovasi, jadi belum kita fungsikan kembali. Nah, menuju ke sini, terdapat satu kolam pembesaran juga. Nah, kolam ini berisi ikan koi dan ikan nila. Ya. Sinyal di sininya, Bu. Sinyal di sini. Buka sini, Ibu. Pakai saya aja di sini. Jangan pakai Ibu aja, nanti ngomong ke Ibu. Perikanan SMK Negeri 1 Bawang biasa melakukan kegiatan pemijahan serta pemilihan ikan-ikan lele itu di sini. Ya, kemudian dalam kegiatan kemarin kami juga melaksanakan menggunakan inovasi dari kami sendiri yaitu Erubika. Jadi Erubika ini merupakan probiotik dari ekstrak rebung. Ya, tidak hanya selama kegiatan kemarin, kami juga menggunakan ini untuk perawatan ikan-ikan yang lainnya. Ya, terima kasih. Kemudian dari Erubika ini bisa menambah nafsu makan ikan, kemudian mempercepat pertumbuhan ikan, kemudian mencegah penyakit dari ikan. Yang paling penting juga bisa mengurangi biaya produksi. Oke, terima kasih Bu Eni, Bu Widya. Baik, demikian Pak Roni. Ya. Ini dari kami. Mohon Bapak Ibu ada di samping dan belakang saya. Iya. Agribisnis Perikanan Air Tawar SMK Negeri 1 Bawang. SMK bisa, SMK hebat. SMK bisa hebat. Vokasi kuat, ayo. Menguatkan Indonesia. SMK Negeri 1 Bawang. Superior. Oke. Terima kasih Bu Widya. Ya, semangat selalu ya. Itulah Bu Widya, Kepala Sekolah SMK Bawang yang selalu antusias memotivasi guru-gurunya. Baik, Ibu Agnes bisa masuk? Ibu Agnes silakan. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ya. Alhamdulillah. Ya, lanjut Bu. Atas nama Rani Pak. Iya, iya Bu. Ya, Bu Rani silakan. Bu Agnes udah kedengar suaranya. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di manapun berada saat ini tentang KKSI 2020. Terima kasih kami dari SMK Negeri 3 Sibolga atas diadakannya kegiatan ini sehingga kami bisa ikut berpartisipasi mengenal seluruh sekolah-sekolah perikanan Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada panitia, ada kami yang sudah membimbing kami untuk menyampaikan beberapa materi sehingga kami bisa belajar lebih banyak lagi tentang bisnis perikanan ini. Untuk selanjutnya kami akan sekolah kami dengan segala keterbatasan untuk mengadakan kegiatan ini kemudian kami lakukan di
Hatchery Bapak Ibu. Kami menggunakan kemarin kami melakukan kegiatan pembenihan ikan secara alami. Jadi kita menggunakan beras ini, ada juga beras yang terbuat dari ini juga ada ikan-ikan hias menggunakan akuarium. Menggunakan ruang ini. Hasil pemisahan yang kami lakukan kemarin sebagian besar sudah dijual dan sebagian besar kita pelihara di Semarang. Iya. Saat ini komunitas yang ada ikan nila dan ada ikan mas. Kolam pembesaran untuk kolam induk, nah ini kita ada kolam untuk kultur pakan ini, kutu air. Di sini ya Bapak Ibu. Untuk kita pelihara sendiri hasil pembesaran, sortiran-sortiran. Untuk kolam pembesaran ada di belakang. SMK Negeri 3 Sibolga. Sudah libur ya Bapak Ibu, jadi nggak ada siswanya lagi. Ya. Nah, sumber air kita mengandalkan air hujan dan air tanah. Nah, ini kita menggunakan sanyo. Ya. Bu Rani kehilangan sinyal. Pak Asep Rida persiapan barangkali ini. Pak Asep. Siap. Ya, sambil menunggu Pak Agnes. Silakan Pak Asep sambil menunggu masih lanjut ya. Oke, siap. Bu Agnes. Oh, silakan Pak Asep lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pak Roni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari SMK 1 Cilamaya, Kabupaten Kerawang. Ya, Turun-turun. Kegiatan kita ya untuk kegiatan KKS ini kita memang menggunakan teknologi intensif semua. Memang itu yang kita gunakan di SMK 1 Cilamaya. Baik, saya tunjukkan aja langsung Pak Roni. Ya, boleh sambil menunggu Bu Rani. Beberapa fasilitas Masuk juga. Halo? Ya, lanjut Pak Asep. Ya, dari kita mulai dari kegiatan pengelolaan induk, ini kita kelola udangnya di sini, kemudian ada beberapa juga di luar, memang kita siapkan beberapa induk untuk kegiatan pembenihan ikan lele, kemudian
kita menggunakan memang teknologi intensif semua, ya, termasuk penggunaan pakan-pakannya juga kita gunakan pakan-pakan yang sudah jadi gitu Pak Roni, seperti spirulina, kemudian pakannya juga kita gunakan MEM, ukuran-ukurannya itu, sehingga kita memang intensif kita gunakan di SMK 1 Cilamaya karena ada beberapa tuntutan produksi gitu. Nah, untuk kegiatan kita selain pemecahan atau pembenihan ikan lele, kita juga melakukan kegiatan pendidiran ikan patin ya bersama dengan balai. Kebetulan kita dekat dengan Balai Sukamandi sehingga kita sering ambil benih patin, kemudian kita didiarkan juga di sini, kemudian kita jual di masyarakat begitu Pak Roni. Kemudian untuk kegiatan kita 2017 sudah tunjuk juga sebagai pusat belajar untuk keahlian ganda. Kemudian di tahun 2011 kita juga sudah join dengan Unpad untuk kegiatan D1 Unpad. Alhamdulillah semua bisa bekerjasama, bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada beberapa contoh hasil rekayasa kita ini. Rekayasa perkawinan antara patin dengan lele Pak Roni, saya tunjukkan. Ini hasilnya ikannya ini. Ya, hasil rekayasa. Jadi kita kawinkan jantannya patin, kemudian betinanya lele. Ini kurang lebih ikannya jadinya seperti ini. Yang ini juga akan kita kembangkan terus sehingga menjadi inovasi untuk kegiatan air tawar. Kemudian beberapa ikan hias kita juga kembangkan, lohan, kemudian manfish, ya manfish karena kebutuhannya juga cukup lumayan karena untuk mendukung aquascape. Ya ini manfish, kemudian kita juga kembangkan Oscar. Ya kurang lebih itu Pak Roni kegiatan kita di SMK 1 Cilamaya. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Sep. Insyaallah kita siap ya. Dengan Unpad. Amin. Semangat terus Pak Sep. Salam untuk Ibu sekolah ya. Ibu Agnes, mohon maaf nih tadi karena terjeda jadi kita ke Pak Asep. Bu Agnes bisa dengar nggak? Bisa Pak, bisa. Ya. Itu Bu ya. Jadi terakhir ya Pak, sebentar lagi. Ini kolam berdederan kita dan kolam pembesaran. Jadi ya. Kemarin udah kita panen, hanya tinggal beberapa lagi. Dan sumber airnya tadi sudah kita sampaikan, kita dari kolam tanah dan juga tandon penampungan air hujan. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak dari SMK Negeri 3 Sibolga. Iya Bu Agnes, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu, alhamdulillah kegiatan pameran Virtualcon ini kita sudah selesai. Alhamdulillah saya bisa memotret tempat praktik di sekolah Bapak Ibu dan juga sebagai laporan kami ke Direktorat tentang mudah-mudahan diperhatikan karena kita ada program pengembangan IoT juga kerjasama Unpad sehingga ke-6 sekolah ini menjadi prioritas tentang program yang nanti dilaksanakan di 2021. Amin. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Banjar juga SMK 1 Bawang yang selalu support, juga teman-teman sekalian selalu optimis. Kita harus bisa memberikan terobosan dari tahun ke tahun untuk dunia perikanan ini. Karena tuntutan kita di zaman 4.0 ini kita dituntut untuk bisa mengembangkan IoT juga. Juga disampaikan kembali bahwa kita dari pengampu akan juga memberikan penghargaan baik sertifikat maupun hadiah bimbingan, uang bimbingan tidak dipotong pajak Pak ya. Itu seutuhnya untuk Bapak Ibu dikembangkan di sekolah masing-masing, terserah Bapak Ibu bagaimana untuk apa uang ini dan sebagainya. Karena semata-mata bukan uang tapi ingin memberikan, menunjukkan inilah kami, inilah sekolah kami, potret sekolah kami, sehingga dari tahun ke tahun sekolah Bapak Ibu maju dan berkembang. Demikian kami juga selaku panitia KKSIFL 2020, mohon maaf sebesar-besarnya bila mana kami dalam memberikan dan menyampaikan tugas-tugas banyak kesalahan. Dan perlu juga Ibu Bapak ketahui bahwa
inilah pameran virtual pertama mungkin yang dari KKSI yang lainnya, karena yang lainnya pameran hanya satu sekolah, tapi ini kita gabungkan 1, 2, 3 sama 1, 2, 3 harapan, dengan harapan lebih memotret kembali tentang keadaan di sekolah ibu bapak. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.